keikhlasan kita semata-mata karena Allah dalam kita beramal, bukan golongan, bukan kelompok, bukan pujian manusia, bukan yang lainnya. Kita harus beramal semata karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau kita bertawasul dengan amal soleh kita, maka amal soleh kita itu akan hilang? Tidak. Tetap akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan amal soleh yang ikhlas karena Allah, kemudian suatu waktu kita mengalami masalah atau problem atau muskilah atau kesulitan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau dengan perantara amal soleh yang saya lakukan ini, mudahkan urusan saya. Maka Allah akan mudahkan. Tapi amal soleh itu tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya niat bertamasya ke Saudi Arabia, tapi sampai di Saudi timbul niat saya untuk umroh. Kemudian saya ingin tabarruk dengan Masjidil Haram. Apakah bisa? Ya bisa. Jadi awalnya dia niatnya tamasya, mau jalan-jalan ke Saudi. Sampai di sana, atau mungkin awalnya dia niatnya kerja di Saudi, bisa jadi. Tapi ketika selesai urusannya, dia berubah niatnya, yaitu dia ingin umrah. Maka dia harus ikhlas semata-mata karena Allah. Dan ini nggak apa-apa. Awalnya dia tamasya, kemudian sampai di sana berubah niatnya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan ini bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana tabarruk? Tabarruk dengan Masjidil Haram dengan melakukan ibadah di sana, bukan mengusap-ngusap masjid. Seperti kaum muslimin mengusap-ngusap Ka'bah, dipeperkan ke mukanya. Jadi nggak ada contoh. Bagian Ka'bah itu yang diusap hanya dua. Ka'bah itu ketika kita tawaf yang diusap hanya dua. Yang pertama rukun yamani diusap, yang kedua Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad kita bisa cium, kalau nggak cium kita usap, kemudian tangan kita cium, kalau nggak bisa kita isyarat dengan Bismillah, ya Allahu Akbar. Dua bagian Ka'bah itu yang kita usap. Selainnya tidak boleh diusap. Apakah itu makam Ibrahim atau yang lainnya, tidak boleh diusap. Apalagi kemudian tabaruk dengan itu nggak ada contoh. Tabaruk dengan Masjidil Haram dengan melakukan ibadah di dalamnya, yang dengan itu kita mendapatkan pahala 100.000 kali lebih dari masjid yang lain seluruh dunia. Setelah mendengarkan ceramah ini, saya merasa bahwa sedikit sekali amal saya yang ikhlas. Apakah saya tergolong ahli neraka? Nggak boleh mengatakan demikian. Tidak boleh. Artinya tetap kita berusaha, kita ingin semuanya saya dan antum menjadi penghuni sorga. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Nah, dari amal-amal kita yang dulu yang tidak ikhlas, kita bertaubat kepada Allah dan mulai sekarang kita rubah. Dari amal kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan seluruh amal ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pernah dengar bahwa hadis fitnah yang terbesar yaitu fitnah Dajjal. Tapi ada disebutkan ada fitnah yang lebih besar, yaitu berkaitan dengan riya. Bagaimana menjamak dua hadis ini? Adapun fitnah Dajjal berkaitan dengan seluruh kaum muslimin, berbahaya. Tapi fitnah riya ini berkaitan dengan individu kaum muslimin. Ya, Dajjal fitnahnya untuk seluruh, fitnah yang besar untuk seluruh manusia. Tapi fitnah riya ini fitnah yang besar berkaitan dengan individu. Itu berbahaya, makanya kita harus hati-hati. Bisa aja orang selamat dari fitnah Dajjal, tapi belum tentu selamat dari riya. Maka terus dia harus berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari riya ini, karena riya ini penyakit yang kronis yang sangat berbahaya dan menghilangkan akal. Maka di hari kiamat orang-orang yang riya itu disuruh oleh Allah, kamu datangi orang-orang yang kamu riya, apakah kamu akan mendapatkan balasan? Nggak ada balasannya orang yang riya. Jadi ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita riya. Bagaimana pendapat orang yang mengatakan bahwa kita bisa juga berdakwah lewat lagu, yang penting niatnya? Nanti sama juga perkataan orang, bisa juga orang berzina dengan wanita janda yang kesepian, yang penting niatnya.
Tidak benar semuanya. Perbuatan yang haram tidak bisa menghalalkan. Artinya sesuatu perbuatan yang haram nggak bisa dia menjadi halal dengan sebab dia melakukan perbuatan yang dikatakan bahwa inilah dakwah, nggak bisa. Jadi wasailud dakwah tauqifiyah, wasilah dakwah itu tauqifiyah. Ada contoh. Sedangkan lagu, musik diharamkan dalam Islam. Dan Nabi bersabda bahwa nanti ada umat yang menghalalkan musik. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Nanti akan ada di umatku orang-orang yang menghalalkan sutra, zina, khamar dan musik. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Berarti musik itu hukumnya haram dalam Islam. Jadi nggak bisa orang berdakwah lewat musik, ya, lagu atau yang lainnya. Dan masih banyak lagi yang lain yang mereka bawa, dianggapnya bahwa itu benar, tidak benar. Dan fatwa para ulama, apakah Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, semuanya mengharamkan dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah dan perkataan salafus saleh. Beribadah dengan niat ingin dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka, apakah termasuk ikhlas? Iya. Nabi sendiri setiap hari berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Bahkan ketika Nabi mendengar ada seorang yang berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, jauhkan dari api neraka, apa kata Nabi? Haulaha nudandin. Di sekitar itulah kami selalu memohon kepada Allah agar dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Berbeda dengan orang-orang tarekat sufiyah. Karena dasarnya tarekat sufiyah, dasarnya bid'ah dan akhirnya zindik. Mereka mengatakan kalau kita beramal mengharapkan surga berarti seperti pedagang, mengharapkan ganjaran, mengharapkan balasan. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Justru dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang ganjaran. Nabi juga menyebutkan tentang ganjaran seperti puasa. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa karena Allah dan mengharapkan ganjaran, maka dia akan dihapuskan dosa yang telah lalu. Mengharapkan ganjaran, kita mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan surga, dijauhkan dari neraka, dan ini dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini termasuk ikhlas. Ini sama, pertanyaannya banyak yang sama. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, karena kita persiapan untuk salat zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan saya sekali lagi mengingatkan untuk diri saya dan untuk antum sekalian, kita harus berusaha untuk ikhlas karena Allah SWT dalam kita melakukan amal-amal soleh ini. Karena syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Apakah kita sholat, puasa, zakat, haji, umroh, berbuat baik pada orang tua, menyambung silaturahmi, kemudian kita berdakwah, kita belajar, menuntut ilmu, dan yang lainnya, semua harus kita lakukan ikhlas karena Allah. Dan kita harus hati-hati kepada riya. Jangan sampai kita masuk penyakit yang kronis ini, penyakit riya atau sum'ah, memperdengarkan amal, atau ujub, berbangga dengan amal kita. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosa kita, dan kita diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak ini dengan ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.